Setiap orang berhak dan punya kesempatan untuk ekspedisi. Mulailah untuk berani dengan memulai belajar tentang kegiatan alam terbuka melalui organisasi, komunitas, atau kursus-kursus. Lakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan konsisten. Hasilnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Awal saya mengenal kegiatan petualangan sebetulnya berawal selepas saya keluar SMA. Saat itu masa-masa sulit bagi saya. Saya nggak tahu mau ngapain, mau kemana, nggak tentu arah alias tersesat. Disuruh kuliah oleh orang tua saya menolak dan saya hanya minta waktu 2 tahun untuk bermain. Tapi bermain juga saya nggak tahu kemana. Sampai akhirnya tahun 92 saya baru mengenal kegiatan petualangan. Pertama kali mencoba petualangan yaitu naik gunung. Gunung yang pertama kali didaki oleh saya adalah Gunung Gede. Saat itu tidak ada persiapan fisik, perbekalan, apalagi pengetahuan dan skill. Selain itu, saya juga awalnya sakit-sakitan dan pada saat itu saya hanya bermodal nekat. Pendakian pertama saya itu nggak nyampe Gunung Gede, jadi saya hanya nyampe Puncak Geger. Dari situ, ketika matahari mulai terbit, saya dipertontonkan oleh pemandangan yang menakjubkan. Saat itu rasa kagum, rasa syukur, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, walaupun untuk mencapai sana dengan susah payah, tetapi di situ saya merasa cocok dengan kegiatan petualangan, terutama pendakian gunung. Selepas pendakian ke Gunung Gede, energi dan ketertarikan saya untuk menggeluti petualangan ini sangat kuat. Namun seiring waktu muncul berita nasional tentang kecelakaan 2 tokoh pendaki Indonesia meninggal di Aconcagua. Nah, dalam hati saya berpikir, ternyata naik gunung itu membutuhkan kemampuan fisik, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, disinilah mulai terpikir untuk mencari ilmu tentang kegiatan petualangan. Dan akhirnya saya ketemu dengan Wanadri dan mulai masuk pada saat itu tahun 1993. Saya menggeluti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan menikmati. Ini juga berdampak pada kesehatan saya yang tadinya saya sedikit-sedikit asma, lambat laun itu menghilang dan metabolisme saya jadi lebih baik. Ini menjadikan saya lebih mencintai kegiatan ini. Awal saya dipanggil Kueceng itu pada saat saya mendaftar pendidikan dasar Wanadri tahun 93. Pada saat itu salah satu senior yang sedang menggemari film yang berjudul Pendekar Pemanah Raja Wali. Menurut beliau saya mirip dengan tokoh utamanya. Karena waktu itu kebetulan rambut saya gondrong, panjang sepinggang. Lama-kelamaan nama itu menjadi melekat. Kueceng, ini sajong lah. Bahkan orang-orang kebanyakan tidak tahu nama asli saya. Jadi orang lebih mengenal nama Kueceng. Gaya rambut gondrong saya mungkin berkaitan pada saat itu dengan generasi metal. Pada zaman itu kalau nggak gondrong itu nggak keren. Setelah menggeluti beberapa tahun kegiatan petualangan, berlatih dan berlatih, akhirnya pada tahun 1997 saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan tim Indonesia Everest Kopassus. Namun pada saat itu saya belum diberi rezeki untuk berdiri di puncaknya. Pada saat itu sambil melihat puncak Everest, saya bertekad untuk kembali ke sana.
Tahun 2002, saya dan teman-teman satu angkatan dan senior ingin mencoba lagi untuk mendaki ke Everest. Namun pada saat itu perhatian, dukungan itu bisa dibilang tidak ada. Intinya semesta tidak mendukung. Pada saat itu rasa kecewa, frustasi dalam diri itu sangat besar. Sampai ditunjukkan dengan satu action, dengan menggunduli rambut saya yang tadinya gondrong sepinggang. Itu saya gunduli sampai pelontos, tetapi saya tinggalkan kunciran ini sebagai simbol harapan. Momen kegagalan ekspedisi Everest tahun 97 menguatkan saya bertekad kembali ke sana dan terus memacu saya untuk semangat berlatih, konsisten untuk mengejar atau mewujudkan mimpi saya, walaupun saya nggak tahu mimpi itu kapan akan terwujud. Saking kuatnya tekad saya untuk kembali ke Everest, akhirnya saya harus membuat komitmen. Komitmen dengan diri saya, menyampaikan kepada orang tua dan juga kepada Sang Pencipta. Sekaligus itu permohonan doa untuk meridhoi saya kembali ke puncak tertinggi di dunia, yaitu Everest. Komitmen saya yaitu saya akan mengakhiri masa lajang saya kalau saya berhasil mendaki Everest. Bagi saya butuh tekad dan kemauan yang keras, juga cinta yang keras kepala terhadap kegiatan petualangan ini. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kegiatan itu akan selalu dikejar. Saya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kemampuan fisik, skill, dan pengetahuan saya untuk mewujudkan mimpi itu. Akhirnya tiba saatnya, akhirnya di tahun 2009 akhir saya bergabung dengan tim Indonesia Seven Summit yang digagas oleh Wanadri dan Rumah Nusantara. Setelah 15 tahun, akhirnya berdiri di puncak Everest bisa terpenuhi, plus 6 puncak lainnya di 6 benua. Tapi ekspedisi ini bukan akhir. Ekspedisi ini justru selalu menjadi awal untuk membuka, berkarya, membuat ekspedisi-ekspedisi yang lainnya. Mimpi berekspedisi berikutnya mendaki 14 gunung 8.000 dan juga tebing-tebing menjulang yang berada di Pakistan, yaitu Trengganu Tower, kemudian Fitzroy di kawasan Patagonia. Selain itu, saya juga bermimpi yang lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan petualangan, yaitu saya bermimpi bahagia bersama keluarga. Kenapa ini saya dibuat mimpi? Karena seperti halnya ekspedisi, mimpi bersama keluarga ini perlu diperjuangkan, perlu dipersiapkan, perlu direncanakan, sehingga mimpi bersama keluarga itu bisa terwujud sampai akhir hayat. Bisa melihat anak-anak tumbuh kembang, bahagia, diperkenalkan dengan dunia petualangan, belajar dari alam, mereka berinteraksi dengan alam, meningkatkan kualitas mereka, fisik, pikiran maupun hati. Itu udah menjadi target kebahagiaan bersama keluarga bagi saya. Awal mula saya bermain di Eiger itu di tahun 1995. Saat itu saya sedang mencari ilmu, pengetahuan tentang kegiatan panjat tebing. Dan saat itu di Eiger, kebetulan Kang Mamai sudah ada di sana dan saya sering bermain ke sana belajar tentang tebing, baik tebing alam maupun climbing wall. Dan saya sering manjat di wallnya Eiger di Jalan Ciamplas.
sampai akhirnya sekolah panjat tebing Wanadi, Kang Mamai sebagai instrukturnya, kemudian ada kegiatan-kegiatan bersama dengan Kang Mamai di tahun 99 membuat simposium kegawat daruratan di vertikal. Lalu tahun 2000 mulai didirikannya IS. Saya diminta untuk membantu mengelola sebuah kegiatan petualangan. Mulai dari situ sampai akhirnya di tahun 2015 saya ditarik sebagai tim IS. 2015 itu awal ekspedisi saya di Eiger, yaitu ekspedisi Black Borneo 1 dan Black Borneo 2 di 2015 dan 2016. Kemudian lanjut di 2017 ekspedisi 28 gunung. Tidak berhenti sampai di situ, Eiger dan IS kembali menggagas kegiatan berekspedisi dengan tema ekspedisi 17 gunung yang dilakukan oleh 17 tim perempuan. Kegiatan ini untuk meningkatkan, memotivasi, memicu perempuan untuk berani melakukan ekspedisi. Ekspedisi yang Eiger lakukan bertujuan untuk menggali informasi dan mengupdate data informasi. Selain itu, ekspedisi dibuat untuk memacu, memotivasi komunitas atau organisasi pencinta alam atau masyarakat umum untuk berani berkegiatan ekspedisi. Selain itu, bagi Eiger sendiri, ini sebagai pembuktian bahwa produk Eiger adalah produk yang qualified, yang memenuhi kebutuhan keamanan, kenyamanan, kekuatan, dan juga ketahanan untuk kegiatan berpetualangan. Eiger Adventure Service Team, Home for Adventure.